Shalom, selamat siang buat kita semua. Materi kita hari ini adalah mengenai kritik musik di bab 12. Sedangkan tujuan pembelajarannya bisa kita lihat pada halaman 81-nya, tepat di bawah peta materi. Kita masuk subbabnya, yaitu mengenai pengertian kritik. Kritik dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kecaman atau sebagai pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya. Jadi sekarang, apa yang dimaksud dengan kritik musik? Kritik ini bisa kita lihat dalam keseharian, yaitu ada di televisi. Apabila kita pernah menonton ajang pencarian bakat seperti IMB, Indonesia Mencari Bakat, atau AFI, Akademi Fantasi Indonesia, atau Kontes Dangdut Indonesia, biasanya disebut dengan KDI, bahkan ada juga di Indonesian Idol. Nah, kritik musik adalah pertimbangan baik atau buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik lagu atau karya musik dalam pertunjukan seni. Jenis-jenis kritik musik itu ada 4. Ada kritik jurnalistik, ada kritik pedagogi, ada kritik ilmiah, terakhir ada kritik populer. Mari kita simak pengertian dari jenis kritik musik tersebut. Kritik jurnalistik biasanya ditulis dengan ringkas, karena untuk keperluan surat kabar ataupun majalah. Sedangkan kritik pedagogik biasanya dilakukan dengan proses belajar mengajar dengan objek kajian adalah karya peserta didiknya sendiri. Kita bisa membayangkan dalam situasi ruang kelas kita. Ada guru dan ada muridnya. Karena di sini ada tertera mengenai proses belajar mengajarnya. And next, ada kritik ilmiah. Kritik ilmiah biasanya dilakukan dengan pengkajian secara luas, mendalam, dan sistematis. Dan terakhir, kritik populer. Biasanya dilakukan secara terus-menerus, secara langsung ataupun tidak langsung, yang dikerjakan oleh seorang penulis yang tidak menuntut keahlian kritis. Oke, kita masuk di bagaimana sih cara menyampaikan kritik musik. Nah, di sini ada 4 cara. Cara pertama, yaitu kritik hendaknya disusun dengan kata-kata yang sopan dan terarah. Cara kedua, kritik hendaknya tidak disusun secara emosional. Cara ketiga, kritik yang baik adalah memberikan jalan keluar mengatasi kekurangan dan kelemahan karya seni menuju perbaikan dan kepuasan. Cara keempat, ungkapan kritik hendaknya menjadi dasar analisis suatu karya seni. Akan tetapi, sebelum kita menyampaikan kritik dengan keempat cara ini, maka kita harus memperhatikan keempat tahap seperti 1. Tahap deskripsi. Tahap deskripsi ini mengacu pada suatu proses pengumpulan data yang secara langsung diperoleh dari kritikus. Tahap 2 adalah tahap analisis formal. Tahap ini mengacu pada suatu proses analisis yang dilakukan oleh siswa yang memberi kritik atau kritikus
terhadap musik yang dimainkan. Tahap 3 adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi mengacu pada suatu proses ketika kritikus menyatakan pandangan atau kritiknya terhadap musik yang dimainkan. Tahap 4 adalah tahap interpretasi. Tahap interpretasi ini mengacu pada suatu proses ketika kritikus memaknai musik berdasarkan pemahaman dan analisis yang telah dilakukan dengan teliti. Nah, setelah itu, maka adalah sebuah laporan. Laporan tulisan kritik musik dapat ditulis. 1. Pertama-tama, buatlah sebuah pendahuluan. Isi yang kedua, buatlah deskripsinya. Ketiga, analisis. Keempat, interpretasi. Kelima adalah evaluasi. Pendahuluan ini mengemukakan latar belakang kritik yang berhubungan dengan pengalaman yang telah diperoleh setelah menyaksikan suatu konser musik. Sedangkan isi dari laporan mengenai deskripsi yaitu menuliskan seluruh informasi tentang penyelenggaraan pertunjukan ataupun konser musik. Isi yang ketiga dari laporan tulisan kritik musik seperti analisis adalah memfokuskan pada musik yang dimainkan. Jadi, kita harus mengamati bagaimana cara pemain musik itu memainkan karya-karya musiknya atau lagu yang mereka bawakan. Keempat adalah bagian interpretasi. Pada bagian ini harus dapat memaknai musik atau lagu yang dimainkan dalam pertunjukan musik. Bagian yang kelima dari laporan tulisan kritik musik adalah evaluasi. Nah, pada bagian ini kita harus memberi penilaian terhadap pertunjukan atau konser musik yang telah kita saksikan. Sekian dari materi hari ini. Silakan dikerjakan tugas pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye.